Ini kita akan praktek ya, pemrograman. Nah, judulnya pendaftaran siswa baru. Nah, jadi pertama kalian buka dulu aplikasi Exam.pp ya. Kalau ibu di sini menggunakan versi 3.2.4, klik start pada Apache dan MySQL-nya. Nah, kemudian selanjutnya kalian buka web browser. Kalau ibu menggunakan Google Chrome, ketikkan di URL-nya itu localhost/phpMyAdmin. Nah, jika sudah dibuka, kemudian klik basis data ya. Klik basis data, kemudian isi nama database-nya itu dengan db_psb. Kemudian klik buat atau klik. Nah, di situ ada buat tabel. Ketikkan nama tabelnya itu dengan tb_pendaftaran. Jumlah kolomnya itu ada 10 ya. Tabel pendaftaran ada 10, kemudian klik kiri. Nah, di sini yang akan kita isikan datanya. Yang pertama ada ID_pendaftaran. Kemudian jenisnya kita pilih char dengan panjang nilainya itu 10. Jangan lupa di bagian indeksnya kalian buat primary key. Jadi ID pendaftaran ini dia hanya satu ya, jadi dia bersifat khas gitu. Jadi yang namanya ID itu hanya satu ya, satu orang satu gitu, jadi nggak ada yang sama, makanya di situ dibuat primary. Isikan seperti di video ya, ada tanggal _daftar, penulisannya harus sama seperti ini ya, huruf kecil semua. Yang tanggal tadi dibuat date, kemudian tahun ajaran dibuat varchar, panjang nilainya 9. Tanggal daftar itu kenapa nggak dibuat panjang nilainya, karena di situ jenisnya sudah date ya, jadi nggak perlu lagi. Kemudian jurusan ini juga sama ya, varchar, nilainya panjang nilainya itu 50. Kemudian nama peserta dibuat nm_peserta, jenisnya varchar, nilainya 50. Kemudian tanggal lahir itu sama seperti tanggal daftar ya, jenisnya adalah date. Kemudian JK, sebelum itu sebenarnya ini ada yang kurang ya. Setelah tanggal lahir itu nanti dibuat tempat peserta ya, tempat lahir ya. Sesudah tanggal lahir dibuat tempat lahir, namanya itu tmt_lahir. Tempatnya itu sama varchar 50, kemudian baru diisi dengan JK ya. Ini ibu kurang satu. Nah, penulisan JK-nya itu seperti ini. Jenisnya tadi enum, kemudian klik edit enum tadi ya. Diisikan dengan laki-laki dan perempuan. Sesudah JK itu agama. Jenisnya varchar. Kemudian nilainya 15. Kemudian alamat peserta, kita buat ALMT_peserta. Lihat teks, jadi teks yang nama teks dia panjang ya, jadi nggak perlu dibuat panjang nilainya. Nah, kemudian klik simpan. Nah, ini tampilan kalau sudah kita buat ya, tampilannya akan seperti ini. Kemudian klik database PSB lagi, kita buat tabel admin. Ketikan dengan tb_pendaftaran.
admin. Jumlah kolomnya tetap 4, kemudian klik kirim. Nah, ini sama seperti tadi, isikan ya. Yang pertama itu ada ID admin. Jenisnya tetap integer ya, int itu integer, artinya dia hanya angka saja. Nilainya nggak perlu kita tambahkan, dan di sini jangan lupa tambahkan primary key ya, dan auto increment dengan cara dicentang. Kemudian klik nama admin, buat nama admin nm_admin, jenisnya varchar dan panjang nilainya 50. Kemudian username, jenisnya adalah varchar, panjangnya sama 50. Kemudian ada password ini kita buat varchar ya, 100, panjang nilainya 100. Kalau sudah, jangan lupa klik simpan. Nah, tadi kan sudah kita buat ya, klik tambahkan, kemudian isi nilainya. ID admin itu biar dikosongkan saja itu ya. Kemudian nama admin, tulis nama kalian sendiri. Di sini Ibu contohkan nama Ibu sendiri, Alma. Kemudian username-nya admin, passwordnya juga admin. Di bagian password jangan lupa dibuat fungsinya itu MD5. Ini supaya passwordnya tidak terdeteksi. Kemudian klik kirim. Nah, ini kalau tandanya sudah berhasil ya, kita buat tabel admin. Untuk melihatnya lagi, isinya tadi klik browser atau jelajahi. Nah, ini ya, ini sudah dibuat data. Nah, kemudian kalian buat di local disk kalian di htdocs, klik folder exam_pp, kemudian klik htdocs, folder htdocs. Nah, di folder htdocs kalian buat folder baru dengan nama psb. Nah, jika sudah, kalian buka Visual Studio Code ya, sebagai editor untuk pemrograman kita. Nah, tampilan Visual Studio Code itu seperti ini ya. Kalian klik file, kemudian new file. Jangan lupa kalian simpan terlebih dahulu. Simpan dengan nama koneksi.php. Jangan lupa di tempat folder yang kita buat tadi ya, di exam_pp, di htdocs, kemudian di folder psb. Nah, kemudian klik save. Nah, maka tampilnya akan seperti ini ya. Kemudian tinggal kita isikan coding programan. Codingnya itu nanti seperti ini ya. Ini kita buat dulu pembuka PHP-nya dengan buka kurung siku, tanda tanya, kemudian PHP. Ini adalah pembuka dan penutup bahasa pemrograman PHP ya. Nah, di situ membuat koneksi database. Ini kenapa ada garis miring 2 itu sebagai komentar saja, artinya dia tidak terdeteksi sebagai coding program, untuk sebagai nambahin sebagai seperti keterangan. Kemudian ketik $host sama dengan localhost. Nah, ini adalah codingan untuk koneksi dengan database. Kemudian user, isikan dengan root, kemudian password itu dikosongkan saja ya passwordnya, jadi dibuat tanda petik saja.
Kemudian DB-nya itu nama database kita ya, database yang sudah dibuat tadi, diisi dengan db_psd. Kemudian kita akan membuat koneksinya lagi, perintah di bawah ya, untuk memanggil koneksi yang sudah kita buat di atas tadi. Ini scon itu bisa diubah sesuai apa saja gitu ya, tapi di sini karena kita membuat koneksi, buat saja con di situ ya. MySQL connect, kemudian $host. $host ini diambil dari nama variabel yang sudah dibuat di atas ya, $host, $user, $password, dan $db yang kita isikan di sini. Kemudian titik koma. Nah ini perintah if ya, untuk sebagai fungsi untuk koreksi tentang koneksi kita, apakah nanti berhasil ataukah error. Codingannya itu seperti ini, echo tanda petik ya, error. Ya pokoknya ketikkan saja perintah seperti yang ada di video ya. Nah jika sudah semua dibuat video teks programnya tadi, jika sudah dibuat maka kalian pergi lagi ke web browsernya, ketikkan di URL-nya itu localhost psb. Psb itu nama folder yang di htdocs tadi ya. Nah seperti ini tampilannya. Klik koneksi.php. Nah maka tampilan itu seperti ini. Dia memang masih halaman kosong karena belum kita isi ya, kita baru koneksi ke database saja dulu. Nah, jadi jangan heran kenapa halamannya kosong. Oke, mungkin sampai sini saja dulu tutorial pertama ya. Kita belajar untuk membuat database, membuat tabel, dan membuat koneksi ke database di Visual Studio Code.